Soilers, kali ini kami akan berbincang dengan salah satu alumni Ilmu Tanah IPB. Yuk, let's go! Halo teman-teman, jadi kita di sini bakal banyak ngobrol nih sama salah satu alumni angkatan 41. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sarah Situmorang dan rekan saya Alia Jelan Ramadanti. Nah, kami dari Soiler angkatan 57 ingin tanya-tanya nih kepada Ibu Elisa terkait pengalaman selama di perkuliahan hingga pasca kampus teman-teman. Nah, teman-teman pasti kepo kan ya, siapa sih Bu Elisa ini? Nah, Bu Elisa ini adalah Soiler angkatan 41 yang merupakan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai konsultan dari remote sensing, GIS, dan juga kartografer. Nah, pastinya ilmu tanah banget gak sih teman-teman? Nah, di sini kita ingin menanyakan nih pengalaman dari Ibu Elisa. Nah, mungkin yang pertama kali kita mungkin lebih ke flashback terkait pengalaman Bu Elisa selama di perkuliahan nih Bu. Nah, gimana sih Bu proses dari Bu Elisa bisa berkuliah atau memilih ilmu tanah sendiri di Institut Pertanian Bogor? Iya, waktu itu dulu ya, sebelum lulus SMA itu kita kan saya memang berencana untuk kuliah, sudah bertujuan kuliah di IPB. Waktu itu kan masih ini ya, ambil jurusan apa ya kira-kira. Kalau di IPB itu kan yang Institut Pertanian Bogor, jadi pasti yang jurusan utamanya itu kan yang pertanian. Cuma masih bingung tuh jurusan apa ya gitu yang kira-kira saya minati, terus juga nanti kedepannya itu bagaimana gitu. Akhirnya kita saya dan orang tua tuh berdiskusi jurusan apa ya Pak gitu kan. Kebetulan saya kan tinggal di Cilegon ya. Kalau Cilegon itu daerah industri gitu. Kebetulan orang tua juga nggak ada basic di pertanian gitu, jadi awam juga gitu ya. Ini apa ya gitu kira-kira. Nah, akhirnya kan kita persempit tuh di Fakultas Pertanian itu ada jurusan apa aja. Kayaknya ini skip. Akhirnya terpilihlah jurusan ilmu tanah gitu ya. Jadi tuh pikiran kita tuh, oh kayaknya kalau kita punya basic ilmu tanah itu, kalau di sini mungkin bakal kepake ya. Kalau misalkan di daerah industri kayak gitu, bikin gedung atau bikin jalan gitu ya. Dari struktur tanahnya tuh kayak gimana, itu pemikiran awam sih dulu gitu ya. Tapi ya akhirnya kita pilihlah jurusan ilmu tanah gitu. Setelah masuk gitu ya, kan itu masih TPB ya dulu ya. Itu kan belum ada tuh bayangan apa sih gitu, ini jurusan ini tuh pelajari apa sih gitu kan, itu masih belum kebayang. Akhirnya pas di semester 3 ya, semester 3 udah masuk jurusan, barulah itu, oh begini gitu, ternyata bukan seperti itu, karena ini ilmu tanah di pertanian gitu ya, ternyata bukan ini loh gitu. Cuma akhirnya ya saya ikuti ternyata wah asik juga gitu. Gitu. Oke, mungkin teman-teman juga pasti awalnya juga bingung mungkin jurusan apa, terus akhirnya memilih dari ilmu tanah sendiri yang banyak, mungkin bukan hanya sebatas tentang tanah sendiri, tapi mungkin lebih ke penerapan dan lainnya yang sangat luas ya Bu. Iya betul. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut Bu. Oke, lanjut aja ya Bu, bicara selama di bangku kuliah. Kalau boleh tahu, Ibu Elisa sendiri mengikuti kegiatan kampus apa aja nih Bu selama menjadi mahasiswa? Iya, selama dulu di kampus ya, saya ikut organisasi HMIT. Cuma itu aja sih yang saya ikutin ya, karena mempertimbangkan banyaknya tugas-tugas kuliah gitu ya. Jadi saya cuma ikut di organisasi HMIT aja gitu. Kebetulan dulu itu dari semenjak masuk jurusan sampai sebelum skripsi itu saya aktif di HMIT. Bener sih Bu, soalnya di ilmu tanah sendiri udah banyak praktikum banget ya Bu. Jadi Dan kayak laporan. Iya, dan laporan praktikum yang banyak banget. Jadi kayak harus bisa atur waktu juga. Betul. Nah, iya benar.
setelah tadi kita bicara tentang perkuliahan, terus kita bicara tentang organisasi yang Ibu ikutin yaitu HMIT sendiri ya Bu. Nah, boleh nggak sih Bu diceritakan pengalaman Ibu, bagaimana sih cara Ibu survive selama perkuliahan itu? Karena kan kita pastinya harus bisa membagi waktu dan sebagainya, dan bagaimana sih dari versi dari Ibu sendiri? Kalau untuk survive ya selama jadi mahasiswa itu, saya sendiri merasa harus bahagia ya, harus senang ya. Harus senang dengan pertama senang dengan jurusan, senang dengan mata kuliahnya, senang dengan dosennya, dengan teman-teman dan juga lingkungan. Itu kan semua mendukung hal-hal positif yang akan bisa mendukung kita untuk kedepannya gitu, kita merasa nyaman gitu kan. Itu sih yang pertama ya. Terus juga yang kedua itu niatnya ya. Jadi niat saya itu untuk kuliah itu memang benar-benar untuk masa depan gitu. Jadi niat kuliah itu belajar terus juga dengan fokus gitu ya, nggak main-main gitu. Belajar pun saya bikin happy gitu ya, karena kan kalau di ilmu tanah itu ya mainnya tuh main ke lapangan aja gitu. Itu saya anggap itu mainnya kita gitu. Itu sih. Yang ketiga itu ikut organisasi ya, itu juga cukup membuat beristirahat sejenak gitu dari permata kuliahan gitu. Di situ kan kita organisasi itu kan banyak kegiatannya gitu. Nah disitulah saya ngerasa itu kayak hiburan gitu, kayak hiburan di sela-sela mata kuliah gitu. Nah terus yang keempat juga lingkungannya, pemilihan teman gitu. Teman juga kan itu menurut saya sih penting untuk survive kita di kampus gitu ya. Karena kalau teman yang baik itu kan kita bakal ke bawah baik juga gitu. Kalau teman yang suka main ya kita juga bakal main-main terus ya. Gitu kan. Iya, gitu ya. Itu menurut saya sih itu yang saya alami semasa kuliah di. Oke, berarti mungkin kalau saya simpulkan cara survive dari Bu Elisa itu ada 4 ya teman-teman. Iya, betul. Nah yang pertama kita pastinya suka dulu dengan ilmu tanah. Terus kita harus punya niat dan tekad yang kuat pastinya selama perkuliahan. Terus yang ketiga jangan lupa juga kita itu ikut organisasi, misalnya seperti HMIT, karena organisasi itu bisa menjadi tempat ternyaman kita selain di bangku kuliah yang mungkin kita bakal penat selama tugas-tugasnya gitu ya Bu. Nah mungkin yang terakhir itu pasti kita harus punya teman yang pastinya yang punya supporting, mendukung kita dalam perkuliahan ataupun dalam apapun lah ya Bu ya, mungkin seperti itu. Wah benar banget nih Sar, mungkin bisa kita contoh juga untuk kedepannya nanti. Nah karena tadi sudah membahas mengenai kampus, sekarang pasca kampus nih Bu, boleh diceritain nih Bu setelah lulus kuliah, Ibu bagaimana hingga pekerjaan Ibu saat ini? Pasca kuliah ya. Jadi dulu itu sebelum lulus itu saya punya kesempatan ikut proyek dosen. Nah dari situ saya belajar bekerja ya, dari situ diperkenalkan dunia pekerjaan oleh dosen saya. Ya dari situ mulai mengerti gitu ya, begini caranya masuk ke dunia kerja tuh kayak gini gitu. Memang beda gitu ya, kalau kita kan di kampus tuh belajar gitu ya. Kalau di pekerjaan selain belajar kita juga kan banyak hal yang bakal kita dapatkan gitu. Iya, jadi pasca kampus itu, pasca perkuliahan, saya diberikan kesempatan oleh dosen saya ikut proyek waktu itu. Nah, jadi dari situ saya belajar mengenal dunia kerja gitu ya. Dari situ mungkin memang kebanyakan mahasiswa itu kesenangan, keenakan gitu ya, ikut proyek dosen sampai
lupa, aduh saya ini harus lulus gitu ya. Waktu itu kebetulan orang tua juga yang mengingatkan gitu, kamu jangan sampai keenakan project gitu sampai telat gitu lulusnya. Nah dari situ juga akhirnya saya juga bilang ke dosen, Pak saya pengen cepet-cepet lulus juga ini Pak gitu ya. Akhirnya dosen saya yang baik hati ini gitu membantu juga gitu ya, membantu. Akhirnya project ini saya agak lupa sih, project ini tuh mungkin agak dilonggarkan untuk saya gitu, kemudian saya melanjutkan untuk menulis skripsi gitu. Nah setelah itu memang setelah itu saya lanjut ikut project dosen. Nah setelah itu waktu itu ada koleganya dosen saya membutuhkan staf untuk untuk analisis data waktu itu di LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi waktu itu saya diberi kesempatan juga akhirnya di sana, dan dosen saya juga mendukung gitu. Ya udah Elisa, kamu coba di sana gitu. Memang itu kontrak ya beberapa bulan gitu. Akhirnya saya ikutlah di sana. Waktu itu saya masih bolak-balik tuh Jakarta Bogor gitu kan, masih ikut project dosen juga gitu. Ikut project sama dosen saya, masih ikut di LAPAN juga gitu. Nah setelah itu berjalan kira-kira 9 bulan ya saya di LAPAN. Dari dosen saya juga kasih informasi kalau di ICRAF itu World Agroforestry Center itu salah satu organisasi organisasi swadaya ya dari internasional gitu. Itu membutuhkan staf untuk survei dan mengolah data gitu. Akhirnya waktu itu kontrak habis di LAPAN dan kebetulan ada informasi ini, saya coba gitu. Dosen saya juga yang mendukung gitu kan, saya coba. Akhirnya saya keterima di situ. Saya keterima untuk berapa bulan ya? Kontrak beberapa bulan lah, mungkin 6 bulan waktu itu ya, saya agak lupa. Tapi akhirnya diperpanjang. Akhirnya saya jadi staf tetap di sana. Kemudian sampai kan usia bertambah ya, saya menikah gitu kan. Ya saya menikah, terus kemudian ya saya memutuskan untuk stop di sana karena kan sering ke lapang ya, sering ninggalin anak gitu kan. Akhirnya ya saya memutuskan untuk berhenti dan menjadi ibu rumah tangga, tapi rasanya tuh kayak masih di pekerjaan yang dulu tuh kayak udah hobi gitu ya, udah masuk ke hobi, udah jadi kayak udah mendarah daging gitu. Akhirnya kalau ada kesempatan ada yang menawarkan gitu, oke lah diterima gitu. Itu sih akhirnya yang sekarang saya jalani ini. Wah menarik banget nih Sar, ternyata ibunya sangat berpengalaman di pengolahan data. Iya. Lebih ke remote sensing ya, sensing dari remote sensing kalau GIS. Berarti ibunya sangat berpengalaman di salah satu bidang yang ada di ilmu tanah juga ya Bu. Iya, betul. Nah kalau untuk bicara GIS sendiri itu sebenarnya kami dari semester 4 kemarin juga udah belajar Bu. Ya. Nah kami itu kemarin itu ada sebuah mini project, jadi kita nganalisis dari bencana-bencana yang ada di Indonesia. Terus kami mempresentasikan bersama kelompok kami Bu. Oh gitu. Iya benar, menarik. Nah itu kita karena kurikulum baru Bu, jadi kayak kalau dari angkatan yang tahun lalu itu tuh mereka baru dapat mungkin dari semester 6 ke atas, sedangkan kita udah dapat di semester 4. Jadi kita cepat dapatnya. GIS-nya atau apa? GIS-nya? Iya, GIS dan kartografi dan kartografi dan GIS. Mungkin seperti itu. Nah, tadi udah diceritakan ya Bu bahwa Ibu mulai dari pekerjaannya dari awal sampai yang sekarang. Nah, tadi kan Ibu juga ngebahas skripsi dari proyekan dosen. Nah, ngomong-ngomong itu Bu, Ibu dulu divisinya ngambil apa ya Bu waktu di skripsi kemarin? Dulu saya ambil di penginderaan jauh dulu, penginderaan jauh dan kartografi yang sekarang namanya. Iya sama ya, sama penginderaan jauh juga. Iya
dulu saya dengan Pak Budi Cahyono. Oh, Nah, kalau saya sendiri dari biologi teknologi tanah Bu, dari Pak Andreas. Kalau dari Bila? Kalau aku ini kimia dan kesuburan tanah. Iya. Oke. Oke Bu, mengenai dunia pekerjaan nih Bu, ada gak sih masa jatuh bangun Ibu selama bekerja? Mungkin boleh diceritain apa pengalaman dari Ibu dan nilai-nilai apa saja yang Ibu bisa ambil dari pengalaman tersebut? Ya, jadi kalau jatuh bangun pasti ada ya. Ya. Jadi saya alami itu waktu di kantor itu ada pemilihan untuk mewakili asosiasi remote sensing internasional. Nah waktu itu saya gagal karena atasan saya sendiri tidak mempercayai kemampuan saya gitu, karena bahasa Inggris saya terbatas. Karena bahasa Inggris bahasa gitu. ya, Iya Bu. betul, itu yang saya sesali gitu kan. Atasan saya bicara gamblang gitu, kamu emang bahasa Inggrisnya bisa begitu, jadi saya langsung oh iya ya gitu kan. Tapi padahal ya saya sendiri ya kalau memang dipaksa itu kayaknya bisa deh gitu ya. Cuma ya waktu itu sempat down juga saat dibilang begitu, jadi oh ya udah deh saya mundur gitu ya. Cuma akhirnya teman satu ruangan dulu itu mendukung sih, kamu nggak apa-apa deh nggak ikut ACRS dulu namanya ya, tapi kamu ikut aja summer school gitu kan. Nah summer school ini juga sih remote sensing juga gitu, itu internasional. Nah waktu itu kebetulan tempatnya itu di Bali, jadi nggak terlalu jauh. Nah jadi saya sempat ikut itu gitu, itu sih hanya ikut materi aja ya, kayak kita kuliah gitu. Nah jadi ya begitu dulu. Sayang sekali ya Bu, ternyata dari situ kita bisa ambil nih pelajaran bahwa kita harus bisa menguasai banyak bahasa biar biar tidak terbatas kalau misalkan mau mengikuti suatu kegiatan. Untuk tips and triknya untuk menghadapi dunia pasca kampus ya, kalau dari saya sendiri kita harus siap menghadapi dunia kerja ataupun apapun yang dipilih setelah pasca kampus itu, entah kerja di kantoran atau jadi pebisnis gitu, itu kita sendiri harus siap ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu harus punya skill. Jadi harus punya skill itu diasah mulai dari sekarang deh gitu. Kalau kalian kan semester 5 ya, untuk yang semester 5 masih banyak kesempatan gitu. Itu nanti kalian mau harus punya gitu ya, harus punya skill, karena itu tuh bekal untuk nanti gitu kan. Kemudian dari skill itu fokuslah di satu skill dulu gitu kan. Misalkan fokus di satu skill dulu gitu ya. Misalkan kalau tertarik dengan penginderaan jauh, fokus di situ gitu, ke softwarenya, ke materi-materinya gitu. Itu difokuskan dulu aja gitu, karena itu bekal untuk nanti gitu kan. Kemudian juga ya berikutnya kalau ada kesempatan menjadi asisten dosen atau asisten praktikum, itu dicoba aja gitu kan. Itu juga menambah pengalaman ya. Kemudian juga kalau misalkan ada project dosen, itu biasanya di akhir-akhir semester sih ya, maksudnya di akhir-akhir Pas mau kuliahan Ibu. di akhir-akhir perkuliahan gitu biasanya kan ada project dosen gitu, itu dicoba aja ikut gitu, tapi ya jangan terlalu fokus gitu kan, karena yang utama kan lulus dulu gitu ya. Itu untuk nambah pengalaman aja gitu. Selanjutnya tips and triknya itu kalau ada kesempatan ikut organisasi, coba ikut gitu ya. Kemudian juga kalau memang berminat, udah ada minat gitu untuk bekerja di perusahaan, coba deh bikin CV gitu ya, bikin CV sama bikin portofolio. Kemudian juga bila ada seminar atau pelatihan training itu yang bersertifikat, itu coba diikuti. Itu juga nanti yang selanjutnya itu menurut saya
kalau ada kesempatan berorganisasi itu coba diikuti aja gitu kan. Karena itu juga membangun soft skill kita gitu, juga membangun networking. Nah, terus kalau sudah ada minat untuk bekerja di perusahaan, coba bikin CV dan portofolio. Kemudian selanjutnya kalau ada seminar atau ada training yang bersertifikat, itu coba diikuti gitu. Yang selanjutnya juga bisa dicoba ya untuk latihan wawancara gitu sama teman aja gitu kan, coba wawancara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, misalkan memang berminat untuk masuk ke perusahaan gitu. Kemudian bisa juga kita tuh mempromosikan diri gitu. Kan sekarang kan banyak medsos ya, branding ya Bu namanya, branding, personal betul. branding. Personal branding, bangun personal brandingnya itu di medsos gitu kan. Apa karya kalian bisa ditampilkan, atau kalian bisa apa gitu kan, bisa ditampilkan di situ. Itu kan bisa juga menarik minat orang, oh kayaknya dia bisa nih gitu kan. Itu kan ada juga gitu yang nggak sengaja lihat, oh kayaknya dia bisa nih Iya gitu benar, kan. mungkin nambah value diri nggak sih Bu? Iya, gitu. Mungkin itu ya beberapa tips and triknya dari saya. Nah itu mungkin teman-teman ada beberapa tips and trik dari Ibu Elisa, mulai dari persiapan soft skill, hard skill juga ya Bu, hingga kita lebih ke personal branding kita, bagaimana cara kita mempunyai value agar kita bisa punya kesempatan yang besar ya Bu, untuk kita mengikuti pekerjaan ataupun hal-hal yang kita inginkan ke depannya. Oke baik, tadi kita udah membahas tentang tips and trik dari Bu Elisa, bagaimana mempersiapkan karir. Mungkin yang sekarang Bu, bagaimana sih Bu tips untuk mahasiswa yang mungkin Bu merasa salah jurusan, terutama di ilmu tanah ini Bu, karena nggak banyak cerita dari teman-teman bahwa kita ini ngerasa aduh nyesal banget deh di ilmu tanah. Mungkin dari insight Ibu, mungkin dari pengalaman Ibu yang dari dulu hingga sekarang, mungkin biar bisa mencerahkan dari kita semua gitu Bu. Boleh Ibu? Iya. Berarti itu sampai sekarang masih ada ya? Iya masih ada Ibu. Kalau Saya Bu salah satu. Menarik. Jadi ini tuh memang terjadi ya. Jadi tuh dulu teman saya yang di posisi ini gitu, membuat kalimat bahwa dia tersesat di jalan yang benar. Begitu. Jadi ini bukan saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih nggak salah jurusan gitu. Tapi cerita teman gitu kan, dia memang merasa dia salah jurusan gitu, karena dia merasa dulu itu kayaknya gue 100% nih bakal masuk jurusan ini gitu, tapi kok gue terjebak di sini gitu kan. Tapi akhirnya dia mencoba berdamai dengan diri sendiri, gitu. Dia berdamai dengan diri sendiri, kemudian juga melihat orang tuanya senang gitu bisa masuk IPB gitu kan, dengan jurusan apa aja gitu. Jadi dia ngerasa, oh saya ini harus membahagiakan orang tua gitu kan, apapun caranya saya berusaha dan saya lanjutkan gitu. Akhirnya teman saya ini memang berprestasi di situ gitu kan, memang sekarang dunianya gitu loh, sampai sekarang kerjaannya, sekolahnya dilanjutin juga gitu kan di ilmu tanah ini gitu. Jadi ya begitu sih. Jadi yang penting itu berdamai dulu gitu. Kalau nggak begitu ya bakal menolak terus kan, jadi susah gitu juga kan. sih Bu. Dengan begitu kan kita bakal nerima mata kuliahnya, bakal nerima dosennya, bakal nerima lingkungannya gitu kan, dibikin asik aja gitu. Jadi gitu sih cerita dari teman saya. Oke teman-teman, mungkin itu buat teman-teman yang mungkin masih merasa salah jurusan ya. Yang pertama pastinya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Baru mungkin lebih ke niat dan tekad itu dilurusin dulu ya Bu. Karena kalau kita udah niat, sudah berdamai, pasti kita bakal kedepannya bakal kita bisa jalanin dengan sebaik mungkin. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir aku serahkan kepada Jilan. Nah, yang terakhir nih Bu, mungkin dari Bu Elisa sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada Soiler agar lebih bersemangat menjalani hari-hari perkuliahan Bu?
Iya, jadi pesan saya, teman-teman ini kan termasuk orang-orang yang terpilih ya, gitu. Jadi ayolah bersemangat gitu, bersemangat, beri yang terbaik untuk diri sendiri dan orang tua. Terus juga yang fokus belajarnya, karena mau nggak mau IPK itu kan menuntut ya di dunia pekerjaan nanti gitu. Selain itu juga skill yang harus dimiliki. Kemudian bahasa Inggris diasah lah dari sekarang. Jangan sampai menyesal seperti saya. Kemudian juga organisasi diikuti, organisasi apapun yang menurut kalian itu minati ya, jadi coba diikuti gitu. Kemudian cari juga networking ya, dari organisasi itu kan kita bakal dapat networking ya, itu mendukung banget gitu untuk kedepannya nanti begitu. Termasuk kenal-kenal sama alumni ya kayak gitu kan, itu bakal mendukung banget deh untuk nanti kedepannya gitu. Oke Bu, jadi jangan lupa nih Soiler untuk diingat pesan-pesan dari Bu Elisa tadi. Nah, mungkin tiba di ujung perbincangan nih kita teman-teman. Nah, terima kasih kepada Bu Elisa sudah meluangkan waktunya. Kita udah berbicara banyak, kita udah punya banyak insight dari Bu Elisa sendiri, mulai dari zaman perkuliahan, pasca kampus, hingga tips and trick dan juga pesan untuk teman-teman Soiler yang ada dimanapun berada. Nah, mungkin juga kita teman-teman jangan lupa untuk enjoy dan menikmati selama perkuliahan itu ya Bu. Betul. Nah, mungkin Nikmati itu saja. Ilmu tanah tuh seru kok. Nah, benar teman-teman, ilmu tanah itu seru ya teman-teman. Nah, mungkin karena udah selesai, mungkin saya Sarah Situmorang dan rekan saya Alia Jilan Ramadanti. kami pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih.